Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Chen Ping berpikir keras. Di alam surga manusia ini, Chen Ping sepertinya tidak dapat menemukan pembantu. Sekarang, selain keluarga Gao dan Kabupaten Jialing, mereka mungkin membantu, dan tidak ada yang akan membantunya. Namun Kabupaten Gaojia dan Jialing keduanya terlalu jauh, dan air dari jauh tidak dapat memuaskan dahaga orang-orang di dekatnya. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kota Kekaisaran Iblis sendiri untuk menghentikan serangan kota Kekaisaran Mingli. Sekarang kita harus menemukan jalan kita sendiri, dan kita tidak bisa menggantungkan semua harapan kita pada orang lain. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan sebenarnya dari kota Raja Mingli? Sekarang pasukan kota Raja Mingli dikerahkan, apakah penjaga di kota Raja Mingli akan kosong? Chen Ping bertanya pada Yi He. Kali ini Raja Li secara pribadi memimpin tim dan mengerahkan sebagian besar personel di kota Raja Mingli. Penjaga di kota Raja Mingli memang kosong. Mungkinkah Tuan Chen ingin menyerang kota Raja Mingli dan memaksa Raja Li mengembalikan bala bantuan untuk membebaskan kota Kekaisaran Iblis? Krisis. Begitu Yi He mendengar Chen Ping menanyakan pertanyaan ini, dia tahu apa yang direncanakan Chen Ping. Tidak buruk, Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, ide Anda sangat bagus, tapi sayang sekali sekarang seluruh kota Kekaisaran Iblis dikelilingi oleh pasukan kota Kekaisaran Mingli, dan bahkan jalan rahasia dijaga oleh pasukan pihak lain, kami tidak bisa mendapatkannya keluar sama sekali. Kita tidak bisa meninggalkan kota Kekaisaran Iblis, bagaimana cara menyerang kota Raja Mingli? Yi He juga tahu metode ini, tapi dia tidak bisa mengirimkan satupun prajurit. Pasti ada metode, semua orang harus istirahat cepat malam ini, dan kota Raja Mingli pasti akan masuk besok. Menyerang. Saat ini, Chen Ping belum menemukan cara untuk meninggalkan kota Kekaisaran Iblis tanpa membiarkan Raja Li mengetahuinya, jadi dia meminta semua orang untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Istirahat dan pikirkan solusinya secara perlahan. Ito mengangguk, lalu mengajak Isa beristirahat. Chen Ping tidak beristirahat, tetapi membawa Ji Yun langsung ke atas tembok kota. Melihat tumpukan mayat dan lautan darah di bawah tembok kota, Chen Ping tahu bahwa pertempuran besok pasti akan lebih brutal daripada hari ini. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, menghadapi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang yang bertarung seperti ini, kekuatannya saja tidak cukup. Chen Ping juga ingin menangkap pencuri dan menangkap raja terlebih dahulu, tetapi kekuatan Raja Li tidak lemah dengan Raja Li di sampingnya. Pasti ada banyak ahli yang melindungi Anda. Mungkin tidak mudah bagi Chen Ping untuk masuk ke kamp musuh dan menangkap Raja Li. Tuan Chen, ada cahaya spiritual yang berkedip di sekitar kota Kekaisaran Iblis. Jelas bahwa formasi telah dibentuk, jadi Tuan Chen tidak perlu terlalu khawatir. Li Yun melihat kilatan cahaya di sekitar kota Kekaisaran Iblis. Jelas sekali bahwa sebuah formasi telah dibentuk. Dan untuk kota seperti kota Kekaisaran Iblis, formasi yang dipasang di sekitarnya pasti tidak lemah dan tidak akan mudah dipatahkan. Chen Ping telah lama menemukan formasi di sekitar kota Kekaisaran Iblis, tetapi formasi ini tidak terlalu kuat, dan itu juga tidak kuat. Meskipun ada formasi di sekitar kota Kekaisaran Iblis, itu hanya formasi pertahanan, dan tidak terlalu kuat. Mereka pasti akan ditembus besok. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika tidak ada perlindungan formasi, tembok kota Kekaisaran Iblis tidak akan mampu menghentikan pasukan kota Raja Mingli sama sekali. Mendengar perkataan Chen Ping, Li Yun berkata dengan panik. Kalian pasti tahu kalau pasukan yang ada di kota Raja Mingli semuanya menjelma menjadi monster, kecuali formasi yang bisa menghalanginya, tembok kota yang tinggi ini bisa dengan mudah diatasi. Tembok kota ini hanya dapat menghentikan orang biasa, tidak mungkin menghentikan pasukan kota Raja Mingli. Ikuti saya keluar kota,
saya perlu membentuk formasi besar, Anda membantu saya melindungi hukum. Chen Ping berkata pada Ji Yun. Bagus. Li Yun mengangguk. Kemudian mereka berdua melompat dan langsung menuju keluar kota Kaisar Iblis. Setelah Chen Ping memilih posisinya, dia meminta Li Yun berdiri di samping untuk melindungi Dharma, tetapi Chen Ping sendiri mengeluarkan beberapa koin dari tubuhnya. Jimat Dao, mulailah menyusun lingkaran sihir. Yang ingin dikerahkan Chen Ping adalah formasi pembunuhan, formasi pertahanan saja tidak dapat menghentikan pasukan kota Raja Mingli. Saya melihat Chen Ping melemparkan mantra di tangannya ke udara, beberapa nyala api segera menyala, dan kemudian mantra itu perlahan jatuh ke segala arah. Di mulut Chen Ping ada pepatah yang mengatakan, 1 menghancurkan jalan wabah surgawi, 2 menghancurkan pintu wabah bumi, yang ketiga menghancurkan jalan manusia, dan 4 menghancurkan jalan hantu. Segera setelah itu, Chen Ping melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan melesat ke sekeliling. Mantra pembakaran, seperti pedagang kaki 5, semuanya masuk ke tanah. Segera, ketenangan pulih kembali, dan pemandangannya masih sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ji Yun memperhatikan Chen Ping menyiapkan formasi, dan matanya menjadi merah karena iri lagi. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping begitu sangat kuat, tapi saya masih belum memahaminya. Mungkinkah ini surga? Dan ketika Chen Ping sedang menyusun formasi, Li Xing sedang menonton dengan tenang di atas batu besar tidak jauh dari situ. Pergi, tuanku, seseorang keluar dari kota Yaoxin, dan baru saja ada kilatan cahaya. Pasang jebakan, haruskah kita melapor kepada Raja Li atas keputusannya? Seorang jenderal berseragam bertanya pada Li Xing dengan suara rendah. Tidak perlu, ayah sudah tidur, jangan ganggu dia dengan hal sepele seperti itu, ayo pergi dan lihat. Li Xing melambaikan tangannya dan berkata, Tuan muda, Raja Li berkata bahwa jika Anda tidak diizinkan mendekati kota Kekaisaran Iblis, jika ada bahaya, maka Anda akan mendapat masalah. Jenderal itu membujuk Li Xing. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Kecuali Naihe, tidak ada master di alam kesengsaraan di kota Kekaisaran Iblis. Kami, apa yang Anda takutkan? Selama Naihe tidak pergi keluar kota sendiri, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Wajah Li Xing penuh percaya diri. Jenderal itu tidak berani mengambil tanggung jawab. Jika sesuatu terjadi pada Li Xing, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Sampah, pengecut, kamu masih seorang jenderal. Tuan muda, saya pikir lebih baik melapor kepada Raja Li. Asteris Anda memiliki kekuatan puncak kondisi fit, Anda takut kentut. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Li Xing mengumpat dengan tidak puas, dan hendak menuju kota Kekaisaran Iblis. Tuan, Anda terlalu disengaja. Tepat ketika Li Xing hendak menuju kota Kekaisaran Iblis, tiba-tiba seorang pria berjubah putih dengan horoskop. Orang tua Hu muncul. Dia langsung menghalangi jalan Lili, wajahnya penuh keseriusan. Ketika Li Xing melihat orang itu datang, dia segera menjadi jujur, tersenyum canggung dan berkata, Elder Qi, apa yang kamu lakukan selarut ini? Apakah kamu juga tidak ingin tidur? Saya melihat seseorang keluar dari kota Kekaisaran Iblis, dan saya takut mereka akan memasang jebakan, jadi saya berencana untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Bahkan jika seseorang keluar dari kota Kekaisaran Iblis, kamu harus melaporkannya terlebih dahulu dan jangan bertindak tanpa izin. Jika Anda, Tuan Muda Kota Kerajaan, ditangkap oleh kota Kekaisaran Iblis, mereka akan menggunakan Anda untuk mengancam Raja Li. Kalau begitu, akan sulit bagi Raja Li untuk melakukannya. Penatua Qi memarahi Li Xing. Li Xing hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Terlihat jelas bahwa Li Xing takut pada Penatua Qi. Melihat sikap Li Xian, Penatua Qi sangat puas, dan kemudian berkata, ikutlah denganku, tetaplah bersamaku, bahkan jika kamu bertemu Naihe, aku dapat membiarkanmu melarikan diri dengan selamat. Baiklah, ayo kita lihat.
Li Xing mengangguk senang. Pergilah inspeksi, saya akan mengikuti Tuan Muda untuk melihat, kata Penatuaki kepada jenderal. Jenderal itu mengangguk berulang kali dan kemudian pergi. Status Penatuaki tampaknya lebih tinggi daripada jenderal. Cukup banyak. Penatuaki mengikuti Li Xing dan berjalan menuju kota Kekaisaran Iblis. Chen Ping menyusun formasi, lalu memeriksanya dan menemukan bahwa itu tidak mudah untuk dideteksi. Jadi dia bersiap untuk membawa Ji Yun kembali. Pergi. Tapi saat Chen Ping hendak meminta Ji Yun pergi, Li Yun tiba-tiba berteriak ke arah hutan tidak jauh di depan. Hati Chen Ping terguncang. Tadi dia hanya fokus mengatur formasi, dan tidak memeriksa keadaan sekitar, tapi dia tidak ingin ada yang mendekat. Dia belum mengetahuinya. Untungnya, dia ketahuan oleh Wali Li Yun. Pada saat ini, dua sosok berjalan keluar dari hutan, dan ketika mereka mendekat, Chen Ping menyadari bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Tuan Muda Kota Raja Mingli, Geli. Ketika Li Xing melihat wajah Chen Ping dengan jelas, dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, "Jadi itu kamu, saya pikir kamu masih kecil. Saya sudah lama meninggalkan tempat ini dan tidak akan kembali lagi." Penatuaki di samping Li Xing mengalihkan pandangannya ke Chen Ping dan Ji Yun, dan kemudian sebuah ekspresi muncul di wajahnya. Tampilan santai. Penatuaki tidak memperhatikan kekuatan dari dua alam gabungan. Li Xing merasa jauh lebih santai saat melihat itu adalah Chen Ping. Dia tahu kekuatan Chen Ping. Bahkan jika kekuatan Chen Ping telah meningkat selama periode ini, berapa banyak lagi yang bisa ditingkatkan? Dia masih seorang biksu Fusion Realm. Penatuaki di sebelahnya adalah biksu hebat di alam kesengsaraan tingkat ketiga, berurusan dengan biksu alam penggabungan hanyalah masalah langkah biasa. Apakah kamu tidak takut ketahuan ketika kamu datang ke sini pada malam hari? Chen Ping melihat bahwa Li Xing begitu berani sehingga dia berani datang ke gerbang kota Kekaisaran Iblis hanya dengan satu orang, dia hanya menantang. Tertangkap. Li Xing tersenyum dingin, ditangkap oleh siapa? Apakah ada master di seluruh kota Kaisar Iblis kecuali Kaisar Iblis Nai? Yang saya bawa adalah para tetua dari kota Raja Mingli kami, Biksu Agung dari alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan Penatuaki. Siapa di seluruh kota Kekaisaran Iblis yang bisa menangkapku? Alam melampaui kesengsaraan kelas 3, itu benar-benar kekuatan yang luar biasa, terlalu menakutkan. Li Yun melihat tatapan jahat Li Xing, dan tidak bisa menahan tawa. Kekuatan Chen Ping saat ini cukup untuk mengalahkan seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan tidak sesederhana itu. Li Xing ini benar-benar berani pamer. Siapa kamu? Li Xing memandang Ji Yun dan bertanya. Namaku Li Yun, dan Sekte Feitian milik keluarga kami, kata Ji Yun dingin. Ternyata dia adalah tuan muda tertua dari Sekte Feitian. Pantas saja ada pesawat terbang ke sini. Tapi kenapa kamu, Sekte Feitian, datang ke kota Kekaisaran Iblis tanpa melakukan bisnis? Apakah kamu juga ingin terlibat dalam urusan kami? Biar ku beritahu padamu, masalah antara kami dan kota Kekaisaran Iblis bukanlah sesuatu yang bisa diganggu olehmu, Sekte Feitian. Saya menyarankan Anda untuk kembali ke pesawat dengan patuh, atau Anda akan musnah bersama Feitian Zong Anda. Li Xing mengancam tanpa basa-basi. Li Xing sama sekali tidak memperhatikan Feitian Zong kecil, jadi dia hanya mengirim seseorang jenderal memimpin pasukannya ke sana. Mereka bahkan dapat meruntuhkan Sekte Feitian hingga rata dengan tanah. Bagaimana sekte kecil bisa dibandingkan dengan kota kerajaan mereka? Kamu sudah diambang kematian, dan kamu masih mengancamku. Itu konyol. Li Yun mencibir, dia tidak tahu bahwa dia akan mati. Aku akan mati. Hahaha, bukankah menurutmu itu konyol? Menurutku kamulah yang akan mati. Setelah Li Xing selesai berbicara, dia melangkah mundur dan berkata, Penatuaki, tangkap Chen Ping itu. Letakkan dia di tiang bendera besok dan langsung korbankan benderanya. Penatuaki mengangguk, lalu memandang Chen Ping, Nak, apa yang kalian berdua sembunyikan di sekitar sini?
Saya tidak akan menyiksamu jika kamu mengatakannya. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Penatuaki selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan langsung menyapu Ji Yun. Tubuh Ji Yun langsung pingsan, lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, nyawa Ji Yun tidak dalam bahaya dan dia perlahan bangkit. Penatuaki menyerang Ji Yun hanya untuk menyalahkan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping bertanya pada Ji Yun, "Ji Yun, kamu baik-baik saja?" "Jangan khawatir, Tuan Chen, Anda tidak akan mati." Ji Yun menggelengkan kepalanya. Tidak sopan datang dan pergi tanpa membalas. Sepertinya aku harus memperlakukan mereka seperti ini. Chen Ping tersenyum ringan. Tiba-tiba, aura di tubuhnya juga meledak dalam sekejap, dan aura menakutkan naik ke langit. Sebelum Penatuaki sempat bereaksi, aura menakutkan itu menuju ke arah Li. Itu langsung menghempaskan Li Xing. Ia juga jatuh dengan keras ke tanah.